Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agus TG. Salam sehat selalu ya kawan-kawan semuanya. Hari ini menandakan cuacanya panas pol guys. Kita masih di lokasi tempat saya kerja. Nah, di depan kita ini ada pohon Iprik retusa ya kawan-kawan. Nah, lagi proses ground karena untuk merapatkan di bagian kaki atau akar, karena masih nampak kurang seimbang penampakan akarnya dan batangnya yang super besar sekali. Besar sekali ya kawan-kawan. Pohon ini asal muasalnya pohon ini dari sahabat kita Bapak Winarno di Lampung Tengah, cabang PPBI Lampung Tengah, yang memprogram beliau, termasuk senior saya juga. Ada nama channelnya itu Popoan. Termasuk pohon ini beliau yang membuatnya. Dan diminta, bahasanya diminta atau dibeli lah enaknya, dibeli dengan owner, yaitu bos saya. Kalau untuk harganya saya kurang paham, yang jelas sepertinya di atas angka 50. Pohon ini sudah di ground di sini kurang lebihnya berjalan 2 tahun ya kawan-kawan. Kemarin barusan saya beri fungisida dan pupuknya kembali saya cok lagi. Nah, untuk perawatan pohon-pohon seperti ini sedikit berbagi pengalaman bagi saya. Untuk pengelosan cabang dan akar itu harus diimbangi, karena posturnya yang besar, ukurannya yang extra large XXL ini sudah besar sekali. Lingkar diameternya itu kalau nggak salah kemarin itu hampir 2 meter. Namun kita akan upayakan untuk ketinggiannya tidak lebih dari 1,5 meter nanti matangnya. Dan untuk cara perawatannya, pohon-pohon grounding seperti ini, jika media di bawahnya ini sudah sedikit amblas atau menurun, itu segera diberikan pupuk tambahan seperti kotoran kambing atau kotoran sapi untuk memacu dia lebih stabil lagi pertumbuhannya. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, untuk perawatan insektisida di bagian atas daun, hama, menanggulangi hama, kita bisa menggunakan insektisida yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Bisa menggunakan 3 merek dan diselingi selama 1 bulan. Itu kita semprotkan misalnya 10 hari sekali. Itu berbeda-beda mereknya agar hama tidak kebal ya kawan-kawan. Dan ketika pertumbuhannya mulai pulih, mulai sehat, dan mulai banyak tunas-tunas baru yang muncul, harus sedemikian rupa harus kita perhatikan mana yang bakal kita pakai, mana yang harus kita buang. Nah, itu jangan sampai kita salah potong juga. Nah, seperti contohnya yang ini, itu tadinya banyak, hanya dipilih 2-3 biasanya, itu tidak lebih dari itu, karena untuk melanjutkan as-as cabangnya yang masih kita loser seperti itu. Dan ketika sudah berumur di atas 6 bulan ataupun 1 tahun, itu dilakukan pemilihan di bagian akar ya kawan-kawan. Misalnya di bagian akar ini, mana yang dominan terlalu boros ataupun pembesar, itu harus dikontrol ya kawan-kawan. Harus dikontrol seperti ini. Kemarin sempat sudah agak lumayan besar, kami potong. Kita lanjutkan cari akar yang dominan lagi untuk menyeimbangkan dia. Jika nampak seperti ini, jangan dipotong di bagian atas kalau medianya masih di bawahnya akar. Jadi kita potong di bagian dalamnya, dikorek pinggirnya, dipotong untuk bagian dalamnya, untuk direm pertumbuhannya, agar akar-akar yang kecil-kecil ini nanti bisa seimbang dengan akar-akar yang besar lainnya. Nah, dan yang kedua, untuk mencari karakter tuanya biasanya tetap saya lakukan pemahatan untuk di bagian batang utamanya seperti ini.
Saya lakukan pemahatan, cuman di sini saya hanya melakukan di bagian depan karena posisinya kemarin pohon ini sempat stuck atau berhenti pertumbuhannya. Akhirnya saya lakukan di bagian depan dulu, dan yang bagian belakang belum. Nah, seperti ini. Ini untuk bagian belakangnya sangat besar sekali. Nah, ini kan masih banyak rongga di bagian akar-akarnya. Nah, seperti ini kan besar, harus dipotong. Kita lanjutkan untuk yang kecil-kecilan dulu. Dan nanti ini sudah dipotong di bagian bawahnya, tertimbun tanah. Kita lanjutkan lagi, kita pilih lagi, seperti itu ya kawan-kawan. Seperti ini. Untuk pengelosan cabangnya kita gunduli terus tuh. Di bagian atas kita sisakan pucuk-pucuk agar di bagian bawahnya, agar akar semuanya terkena sinar matahari dan angin. Itu pastinya. Murni dari gabungan juga. Dulu pohon ini hanya bonggol besar satu, kemudian dibantu oleh akar sulurnya untuk menempel di bagian dijadikan batang. Kemudian ada sebagian yang rongganya terlalu besar, ditempel juga oleh Bapak Winarno, itu ditempel lagi dengan batang cangkokan sampai seperti ini. Ini bisa dikatakan sudah 50%, dan nanti yang rongga-rongga kecil itu akan kita upayakan untuk dirapatkan lagi dengan caranya ya kita pahat-pahat seperti ini. Nanti dia akan pembengkakan di bagian luka pahatan, sehingganya mempercepat dia untuk rapat. Oke ya kawan-kawan, sekian dulu video dari saya, hanya review sekilas saja. Semoga video ini dapat bermanfaat dan bisa memotivasi kawan-kawan semua. Salam budidaya bahan bonsai di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.